sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Marah Labid surah Al-Baqarah sebagaimana sudah dibacakan tadi oleh Mukri, oleh Ustaz Haji Nasir. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah surah atau ayat yang kita kenal dan sering dibaca di bulan Ramadan, karena ini adalah dasar disyariatkannya puasa Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ay furido, kutiba diwajibkan. Kutiba di sini artinya bukan ditulis tapi diwajibkan. Alaikum atas kalian, apa asyamu puasa, kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladina min qablikum, bagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kalian itu? Minal anbiya'i, yakni para nabi alaihimussalatu wassalam, wal umami, dan juga umat-umat, min ladun adama, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga umat akhir zaman, yaitu umat kita, umat Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun, diwajibkannya puasa ini la'allakum tattaqun, agar kalian semua tattaquna, bertakwa. Ay tattaqunallaha, maksudnya takut kepada Allah, bisaumikum, dengan puasa kalian, sebab puasa kalian, wa tarkikum, dan juga sebab meninggalkannya kalian, asyahawali syahawati, untuk kepada syahwat-syahwat. Farraghbatu fil mat'umi, maka bermula menyenangi makanan, wal mankuhi, dan juga nikah, itu asyaddu, lebih sulit, lebih berat, minar raghbati fi ghairihima, daripada kecintaan, kesenangan kepada selain mat'um dan mankuh, selain makanan dan juga perihal kawin. Wal ittiqa'u anhuma, dan juga menjaga diri anhuma, dari mat'um dan mankuh, dari makan dan juga dari kawin, itu asyaqqu, lebih berat. Titik. Fa idza sahula alaikum, maka ketika mudah atas kalian, ittiqa'ullahi, bertakwa kepada Allah, bitarkihima, dengan meninggalkan mat'um dan mankuh, dengan meninggalkan makan dan juga kawin. Kawin di sini maksudnya farji. Kana ittiqa'ullahi, maka jadilah bertakwa kepada Allah, bitarki ghairihima, dengan meninggalkan selain makanan dan juga kepentingan farji, itu ashala, lebih mudah, wa akhaffa, dan juga lebih ringan. Awil makna, atau maknanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian itu menjaga tarkal muhafadzati, meninggalkan pemeliharaan ala saumi, atas puasa, bisababi azmi darajatihi, karena sebab agungnya derajat puasa. Ayat 183 dari surah Al-Baqarah diawali dengan menyapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Beda dengan penyapaan
ayat-ayat yang memang diturunkan di Mekah biasanya ya ayyuhan nas, orang-orang, biasanya begitu. Kalau ini dengan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang pada doyan ngaji, yang pada doyan sholat, yang pada ikut sama Nabi Muhammad. Ini panggilan mesra. Jadi bukan sembarang orang. Kewajiban ini juga bukan kewajiban yang Allah turunkan atas orang secara umum, manusia secara umum, tapi khusus orang-orang beriman, yaitu khusus untuk umat Islam. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini biasanya adalah ayat madaniyah. Madaniyah ini artinya ayat yang diturunkan di Madinah. Surah Al-Baqarah memang sebagian ayatnya itu ada yang madaniyah dan juga sebagian ada yang makkiyah. Tapi ayat puasa ini adalah madaniyah. Kewajiban puasa ini Allah syariatkan di tahun kedua setelah hijrah. Jadi setelah Rasulullah sampai di Madinah, kemudian tahun pertama belum ada kewajiban, tahun kedua baru Allah wajibkan, Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan ini. Awalnya hadirin, orang-orang Islam sebelum ada ayat ini awalnya puasanya adalah puasa Yauma Asyura. Jadi 10 hari bulan Muharram, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena memang hari Asyura itu hari keramat kalau kata orang dulu. Kalau orang Yahudi juga bilang begitu, orang Muslim juga bilang begitu. Asyura itu adalah hari di mana Nabi Musa itu Allah selamatkan dari Fir'aun, dan banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya ini yang punya arti atau punya makna untuk umat-umat saat itu, untuk umat Yahudi dan juga untuk umat Islam pada waktu itu. Sebelum difardukan, diwajibkan puasa Ramadan, maka orang-orang Islam saat itu mengikuti Nabi Muhammad, itu puasanya adalah puasa Asyura, puasa 10 hari di bulan Muharram. Nah, begitu ayat ini turun, dan ini sudah ijma', udah kesepakatan dari ulama bahwa yang dimaksud puasa, kesepakatan dari mufassir bahwa yang dimaksud dengan puasa di sini ayat ini adalah puasa Ramadan. Adalah puasa Ramadan, turun ayat ini, maka terhapus itu kewajiban puasa Asyura. Jadi wajibnya kapan? Wajibnya adalah puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan Allah wajibkan untuk kita orang-orang beriman, untuk umat Nabi Muhammad, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, umat-umat sebelumnya itu Allah wajibkan puasa juga. Pertama yang bisa kita ambil, bahwa tidak ada satu agama pun yang meninggalkan puasa. Artinya tidak ada satu agama pun yang meremehkan arti puasa. Pasti itu ada puasanya. Kristen ada puasanya, orang Buddha ada puasanya, orang Hindu ada puasanya juga. Sampai orang-orang yang agamanya ini bukan agama samawi, agamanya ini agama ya bisa dibilang agama falsafah atau agama hasil ngerenung gitu ya, atau apa, Darmo Gandula, agama yang dari ini dia dari perenungan dia, tetap menganggap bahwa penting yang namanya puasa itu penting, karena puasa adalah menahan diri. Kalau nggak menahan diri, orang tidak akan bisa mencapai hasil-hasil atau maksud-maksudnya tidak akan tercapai. Jadi harus dengan menahan diri. Puasa sebagaimana kita kenal secara harfiah, secara lughat, arti puasa itu al-imsak. Inni nadartu lirrahmani sauma. Di surah Maryam itu Allah sebutkan inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah sauman, nahan diri. Nahan diri di sini maksudnya bukan Siti Maryam puasa pada waktu itu, bukan, tapi nahan ngomong, nggak ngomong. Nah, Siti Maryam, kemudian Nabi Zakaria, ini nahan ngomong. Jadi sauman di sini artinya menahan diri atau menahan sesuatu agar tidak keluar, agar tidak terlepas, namanya saum atau siam secara lughat. Adapun secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari dua keinginan atau dua syahwat
makan syahwat perut, maksudnya syahwat perut dan juga syahwat farji. Menahan diri dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan, karena dua-duanya ini yang membatalkan puasa. Dengan waktu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dari subuh sampai maghrib. Ini puasa yang diwajibkan untuk kita umat Islam. Bagaimana umat sebelumnya? Umat sebelumnya diwajibkan juga, saudara, diwajibkan puasa, tapi tidak sama kewajiban ini atau syariatnya. Apakah mulainya dari jam berapa, kemudian jumlah hari dan juga waktu untuk puasa itu bulan apa, ini nggak sama tentu dengan umat Islam. Tetapi yang dimaksud di sini kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, ini artinya Allah ingin menyerupakan atau ingin memberikan kesamaan bahwa dulu juga orang-orang pada puasa, maka kalian orang beriman puasa juga. Kesamaannya bukan kesamaan caranya, bukan kesamaan cara, tapi kesamaan sama-sama diwajibin. Orang dulu diwajibin, nah maka kalian juga harus diwajibkan puasa. Rasanya dengan ini, dengan cara seperti ini, kita akan lebih mudah. Artinya lebih mudah. Iya, orang-orang dulu aja pada puasa, agama-agama lain aja pada puasa, masa kita enggak? Soalnya dibanding dengan ibadah-ibadah yang sifatnya pelaksanaan, maka ibadah puasa ini bukan pelaksanaan tapi meninggalkan. Kalau pelaksanaan mungkin agak mudah, asal ngikutin aja udah, ikutin, iya, ikutin Nabi, ikutin Rasulullah, ikutin guru-guru, ikutin aja. Kalau ini kan meninggalkan yang kita pengen, ini lebih berat. Meninggalkan yang kita pengen ini lebih berat dibanding melaksanakan sesuatu ngikutin orang. Nah, karena lebih berat ini, maka oleh Allah disebutkan di sini kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini di sini ingin dinyatakan bahwa ada kesamaan wajibnya. Yang kedua, ingin meringankan, seolah-olah kalau orang-orang dulu itu juga diwajibkan puasa, ya kalian juga puasalah juga. Kalau kita diwajibin cuma sendirian, rasanya berat. Orang dulu enak-enakan kagak puasa, maka masa kita doang yang puasa? Enggak, orang dulu juga disuruh puasa. Itu maksudnya. Kenapa disebut kama kutiba alal ladina min qablikum. Kemudian di sini umat-umat terdahulu, mulai dari Nabi Adam, kemudian juga Nabi Ibrahim, kemudian juga masuk kepada keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israel, Bani Israel namanya. Ini juga ada puasanya, umat Yahudi, umat Nasrani. Kemudian juga kita umat Islam semuanya ada puasanya dan semuanya ada diwajibkan. Dibuat mabni majhul di sini. Kutiba 'alal ladina min qablikum, diwajibkan. Diwajibkan, tapi tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Dibuat mabni majhul, tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan siapa yang mewajibkan puasa ini. Ini untuk menunjukkan bahwa puasa itu perkara yang sangat agung. Jadi kalau disebutkan, langsung disebutkan diwajibkan bayar gitu. Diwajibkan bayar. Pokoknya yang penting bayar. Diwajibkan bayar. Berarti di situ titik tekannya adalah dibayarnya. Siapa yang wajibin? Ya nggak penting lah, pokoknya lu bayar. Artinya nggak perlu disebutkan siapa yang mewajibkan. Ini karena puasa adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang agung, maka dibuat majhul. Dalam bahasa Arab itu sesuatu yang dibuat majhul, fiilnya jadi fa'ilnya dihilangkan, kemudian maf'ul jadi naibul fa'il. Ini pertama bisa sebab karena memang pelakunya nggak diketahui fa'ilnya. Yang kedua bisa juga sebab ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung, maka disebutkan langsung tanpa disebutkan siapa yang mewajibkan atau tanpa disebutkan siapa pelakunya. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, para nabi, kemudian juga umat-umatnya. Untuk apa? Supaya apa? Supaya kalian bertakwa. Syekh Nawawi Banten di sini menafsirkan bertakwa di sini artinya tattaqunallah, takut kepada Allah. Dengan sebab puasa,
sebab meninggalkan syahwat, maka insya Allah bisa takut kepada Allah. Karena anggota badan kita ini yang paling punya potensi berbuat maksiat atau dosa ada 7, kata Imam Ghazali. Yang pertama mata, 2 mulut, 3 kuping, 4 perut, 5 farji, 6 tangan, 7 apa kira-kira 7-nya? Kaki yang jalan-jalan ke yang jalan-jalan ke tempat maksiat, emang yang bawa siapa kalau bukan kaki? 7 itu 7 anggota badan yang paling punya potensi atau punya kesempatan berbuat maksiat. Nah, di antara 7 anggota badan ini, yang paling sulit, yang paling berat untuk dijaga itu adalah perut dan di bawah perut, yaitu perut dan farji. Syekh Nawawi Banten di sini menafsirkan kalau menjaga perut bisa, menjaga farji bisa, insya Allah anggota-anggota badan lain itu bisa terjaga. Orang kalau perutnya kosong, lemes, pengen ngapain dia? Mau jalan-jalan ke tempat maksiat juga udah lemes aja bawaannya. Kalau perutnya udah lemes, biasanya syahwatnya atau farjinya juga nggak pengen apa-apa, udah lemes. Udah nggak pengen apa-apa maunya. Nah, 2 ini kuncinya. Dengan ditundukkannya keinginan perut dan keinginan kemaluan yang sangat berat cara menundukkannya. Kan yang paling binal atau yang paling ganas ini dahsyat. Di sini asyaddu dibanding yang lain itu adalah 2, yaitu perut dan farji. Kalau bisa menjaga keduanya ini, maka anggota-anggota badan yang lain, ya mata, ya tangan, ya kaki, ini insya Allah ikut tunduk juga, karena sudah terpecah atau sudah ditundukkan keinginannya. Udah lemes aja bawaannya, paling enak ya pegang bantal, udah tidur udah. Makanya tidurnya orang puasa itu pahala, karena dia ninggalin maksiat. Tidurnya orang puasa itu ibadah karena dia meninggalkan maksiat. Timbang dia lagi puasa jalan-jalan Tanah Abang, mendingan dia jalan-jalan ke Pulau Kapuk. Tahu Pulau Kapuk, Bang? Nah, sekarang nggak ada kapuk, udah spring bed sekarang semuanya. Dengan menundukkan 2 ini, menundukkan keinginan perut mat'um dan juga keinginan farji manku, maka yang lain, Imam Syekh Nawawi Banten bilang, yang lain ini insya Allah akan mudah juga ditundukkan. Kalau semuanya bisa ditundukkan, maka takwa kepada Allah itu akan terwujud. Takut benar-benar pada Allah itu akan terwujud dengan menundukkan anggota-anggota badan yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun demikian, memang awalnya kalau tadi yang ditundukkan 2 itu dalam puasa, tapi kita tidak akan bisa benar-benar menundukkan perut dan juga farji kalau kita nggak bisa menundukkan 2, saudara, mata dan hati. Kalau mata nggak bisa kita jaga, maksudnya mata nggak bisa kita jaga, hati nggak bisa kita jaga, maka perut dan farji nggak bisa dijaga juga. Banyak orang puasa, ya tapi dia masih ada keinginannya, masih ada syahwatnya, maksudnya itu gara-gara matanya kemana-mana. Begitu juga hatinya. Kalau dari mata turun kemana tuh? Ke hati. Kalau dari mata turun ke hati, hatinya bisa pikiran yang macam-macam. Cakep juga ini, kayaknya suaminya lagi pergi dah. Semuanya udah kemana-mana, udah pikiran itu karena dari mata. Maka keberhasilan menjaga perut, menjaga farji, ini keberhasilannya adalah dengan menjaga mata dan menjaga hati. Kalau mata kita dijaga, kemudian hati kita juga dijaga, jangan kepengen yang macam-macam, ya terus aja zikir Allah Allah Allah, atau zikir astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, terus zikir, itu insya Allah bisa terjaga tuh, perut terjaga, kemudian kemaluan juga terjaga. Ada 2 caranya, Imam Ghazali bilang caranya itu 2, menjaga mata dan juga menjaga perut.
menjaga mata dan juga menjaga hati. Maka perut dan kemaluan bisa terjaga. Kalau perut dan kemaluan bisa terjaga, puasa artinya menahan diri, maka takwa itu akan terwujud, akan hasil juga. Ini maknanya. Kemudian ada makna lain yang juga dikutip oleh Syenawi Banten. La'allakum tattaqun itu juga bisa punya arti supaya kalian menjaga. Menjaga apa? Menjaga kali-kali tidak merawat puasa kalian, tidak merawat kewajiban-kewajiban yang ada dalam puasa itu tidak dirawat. Sebab ini puasa adalah amrun azim. Puasa ini adalah perkara yang besar, yang derajatnya tinggi, maka hendaklah kalian berpuasa sekaligus dengan menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan menjaga memelihara puasa kalian benar-benar. Ini maksud dari la'allakum tattaqun. Kalau yang biasa diartiin di Quran terjemahan Indonesia, agar kalian bertakwa, gitu doang. Nah, takwa itu apa? Takwa itu maksudnya takut kepada Allah, bukan takut sama yang tua, bukan. Takwa itu takut kepada Allah. Takwa ini ada 3 tingkatan. Ada takwa orang awam. Takwa orang awam itu asal dia sudah bisa menjaga diri. Antara ini takwanya, bukan puasanya. Takwa orang awam itu asal dia sudah bisa menjaga diri dari kemusyrikan, itu udah takwa. Tapi awam banget. Yang penting dia nggak nyembah berhala aja. Dia hanya menyembah Allah saja. Walaupun yang lain-lain masih belum bisa dia tinggalin. Takwa juga, tapi takwa paling rendah itu. Kemudian takwa yang pertengahan, ini yang sering kita dengar setiap Jumat. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ini pertengahan nih. Ya, harus naik tingkat. Makanya tiap Jumat diulang-ulang itu. Jadi jangan cuma jaga dari nyembah berhala. Emang udah gak ada berhala sekarang mah. Udah gak ada yang disembah. Paling nyembah mertua, nyembah kontrakan, paling gak ada yang lain yang sembah. Tapi harus naik tingkat ke takwa yang pertengahan. Ini yang sering diulang oleh khotib-khotib, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Ini takwanya orang-orang khusus atau pertengahan. Ada takwanya orang khawasul khusus, takwa orang-orang yang lebih istimewa lagi. Ini yang paling tinggi, yaitu menjaga hati dari selain Allah. Jadi dalam hatinya tidak ada apapun selain Allah. Dia ngaji ya juga karena Allah. Dia datang ke silaturahim ke rumah temennya juga karena Allah. Dia ngopi juga karena Allah. Allah aja itu. Karena Allah nyuruh nyenengin teman, itu kholus surur, ngopi aja sama temen dah, biar temen sama-sama ketawa, terhibur. Tapi niatnya bukan karena teman, karena Allah. Tuh kalau udah bisa menjaga itu, dalam hatinya tidak masuk apapun selain Allah, maka itu takwa yang paling tinggi. Apakah ini bisa dicapai dengan puasa? Bisa. Kalau puasa kita, puasa orang-orang yang memang menjaga hati, maka bisa dapat juga takwa yang tertinggi, yaitu takwa khawasul khusus, takwa orang-orang khusus. Puasa diwajibkan atas orang-orang beriman. Sepenuh tahun, sepanjang hidup? Enggak, tapi ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, wallahu a'lam bishawab.